Halo semua teman-teman, jumpa lagi di podcast saya Titik Balik. Bulan Maret seperti lonceng bagi kita semua. Kita diingatkan untuk segera merapikan dan melaporkan kewajiban kita, yaitu pajak ke negara. Baik kita sebagai wajib pajak perorangan atau wajib pajak perusahaan atau lembaga. Dan kali ini saya senang sekali melalui podcast saya ini saya akan mengupas seputar pajak dan pengampunan pajak. Dan saya berharap ini menjadi bagian edukasi bagi kita semua, bukan hanya untuk sadar pajak, tapi juga senang melakukan pembayaran pajak. Dan untuk mengupas hal ini, bersama saya sudah hadir seorang sahabat saya dan juga konsultan saya dalam mengurusi pajak setiap tahun. Bersama saya sudah hadir Mas Yuki. Apa kabar Mas Yuki? Alhamdulillah sehat. Apa Terima kabar, kasih. Bang Jaja? Baik-baik juga. Terima kasih. Saya tahu Mas Yuki di masa-masa sekarang ini jauh lebih sibuk lagi untuk membantu klien-klien mengurus pelaporan pajak. Betul Pak? Betul sekali, Betul, Bang Pak. Jaja. Gitu. Nah Pak, boleh cerita sedikit Pak. Kalau setiap tahun kan Pak Yuki sudah mengurusi klien-klien Bapak itu. Tentu juga di masa pandemi. Nah di tahun 2022 ini Pak, sejalan dengan pengumuman pemerintah untuk kembali mengadakan pengampunan pajak, bagaimana Bapak melihat, merasakan, dan memantau minat orang untuk segera menunaikan SPT dan juga ikut dalam program yang diberikan oleh pemerintah kita itu pengampunan pajak. Bagaimana pengamatan Pak Yuki? Baik, terima kasih. Jadi menurut pengamatan kami di lapangan, dengan berbarengan pelaporan pajak dan pengungkapan sukarela ya atau tax amnesty ini, minat masyarakat, animonya untuk melakukan hak dan kewajibannya ini cukup tinggi. Wow, cukup tinggi ya terkait dengan pelaporan. Hal ini terbukti dari saya banyak dipanggil untuk mengisi acara edukasi pelaporan pajak, webinar, datang ke perusahaan memberikan advice bagaimana pelaporan yang benar. Kemudian ada juga rombongan perorangan mungkin dari asosiasi, kemudian juga ada dari perkumpulan, itu mereka kumpulkan, kita pelaporan bareng-bareng. Gitu. Jadi sebelum mereka melakukan, mereka merasa perlu mencari informasi. Betul. Lebih detail, lebih benar sebelum melakukannya. Betul. Karena ini momennya berbarengan dengan program amnesti pajak. Jadi mereka juga pengen tahu sinkronisasi pelaporan ini dengan program amnesti pajak. Oh iya betul teman-teman. Pelaporan untuk SPT tahunan perorangan itu sampai Maret dan untuk lembaga sampai dengan April. Sebenarnya pengampunan pajaknya sampai dengan Juni. Tetapi jika mereka bisa melakukan sekaligus, tidak repot dua kali. Itulah yang dirasakan oleh Pak Yuki. Kenapa mereka mengundang Pak Yuki? Karena sekalian SPT, sekalian kemungkinan untuk melakukan proses pelaporan atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak, betul. Sedikit lebih basic. Boleh kasih gambaran Pak terhadap pembangunan negeri kita ini? Tentu saja pajak sangat vital. Kurang lebih berapa persen sih Pak pajak negara berkontribusi terhadap anggaran negara setiap tahun? Nah, setiap tahun pemerintah itu selalu menganggarkan belanja negara dan itu cukup tinggi kontribusi pajak. Itu setiap tahun itu ya kisaran kurang lebihnya ada 80% penerimaan negara kita itu ditopang oleh pajak. Baik PPh maupun PPN. Berarti betapa vitalnya tugas negara memungut pajak. Betul. Dan dibutuhkan partisipasi yang sangat baik daripada wajib pajak untuk ikut. Betul. Menyambut dan menjadi penting buat mereka juga, mereka ikut membantu negara memenuhi kebutuhan negara ini Pak. Iya. Nah ini seringkali Pak kalau disampaikan secara normatif begitu kan, sebenarnya orang juga sudah tahu banyak Pak. Ada nggak sih Pak esensi pajak yang kita bisa jelaskan ke masyarakat dari sisi pajak perusahaan maupun pajak perorangan yang membuat mereka
jauh lebih terpanggil untuk memenuhi kewajiban mereka, Pak? Ya, baik dari sisi perusahaan sebenarnya kewajiban pajak ini kalau kita lihat di negara-negara maju, di negara-negara maju di sini sangat vital. Jadi perusahaan itu bonafit atau tidak itu harus memenuhi GCG, Good Corporate Governance. Nah, salah satu poin Good Corporate Governance tersebut adalah ketaatan dalam pembayaran pajak. Jadi salah satu penilaian sebuah lembaga adalah dia ikut dalam peraturan GCG. Salah satu unsur penilaian dia itu adalah perusahaan yang ikut GCG adalah kepatuhan membayar pajak. Perusahaan besar, menengah, kecil dinilai di situ ya. Betul, bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar apabila dia tidak patuh, itu nama baik mereka bisa tercoreng. Gitu. Mereka akan malu. Katakanlah profitnya bagus, iya, reputasinya dari bisnis bagus, tapi satu unsur dia nggak lakukan, pembayaran pajak, itu bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi dan harga sahamnya bisa anjlok. Harga sahamnya pun bisa anjlok. Gitu. Jika masyarakat tahu perusahaan ini tidak patuh terhadap pajak. Seperti itu. Wow, jadi kita pun menuju ke sana, harus ada harga diri dari sebuah lembaga. Jika lembagamu bagus secara keuangan, lembaga kita juga berkontribusi ke masyarakat memenuhi kebutuhan dari sisi produk dan jasa, tetapi juga harus berkontribusi terhadap negara. Dan itu akan membuat nilai tambah. Betul. Dan kalau tidak, mengurangi nilai. Yes. Itulah dari sisi lembaga atau perusahaan. Betul. Nah, sebenarnya di Republik kita tercinta ini kan banyak juga wajib pajak perorangan, Pak. Iya. Dan saya yakinnya masih banyak yang perlu kita sentuh, kita dorong, kita ajak, Pak. Apa ajakan yang paling menyentuh untuk mereka sehingga mereka dengan sadar melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya, Pak, untuk perorangan? Ya, untuk perorangan biasanya kita sudah tahu ya, masyarakat pasti sudah tahu, dan jika tidak tahu, kita coba beritahu bahwa APBN kita itu 80% ditopang oleh pajak. Berarti ini kan urat nadi negara ini ada di tangan rakyat kan. Saya suka perumpamaan itu, Pak. Jadi pajak adalah urat nadi. Urat nadi. Ya. Bayangkan kalau urat nadi yang besar ini nggak lancar. Nah, berarti saluran darah kita juga nggak lancar. Nggak lancar. Saluran pembangunan juga nggak lancar. Saluran pembangunan. Jadi negara bergeraknya juga nggak lancar. Saya suka, Pak. Saya suka, Pak. Terminologi yang bagus. Pajak adalah urat nadi negara. Kalau tidak, pergerakan negara pun jadi nggak sehat. Iya, itu akan terganggu. Gitu. Jadi kalau uang pajak masuk, berarti kan denyut nadi negara akan bergerak. Tapi begitu uang pajak berkurang atau bahkan tidak masuk, bayangkan denyut nadi ini melambat, lama-lama akan stop. Bayangkan apabila negara ini stop. Dan apalagi jika kita setor pajak itu sebenarnya kembalinya ke kita juga kan? Yes, pajak itu dari kita untuk kita. Betul. Pembangunan jembatan, pembangunan jalan, sarana-sarana umum, rumah sakit, pelayanan masyarakat, pemerintah, pelayanan masyarakat. Itu semua dari pajak. Jadi kalau kita bayar pajak untuk negara, negara akan mengembalikan ke kita. Betul. Dari kita untuk kita. Kita sehat secara perorangan, secara bisnis, negara sehat, sirkulasi jalan. Pak Yuki sendiri sudah berapa lama, Pak, bergerak di bidang konsultasi, dan boleh cerita asal muasal Bapak terjun di dunia konsultasi yang dibutuhkan oleh kami-kami nih, Pak? Oh iya, saya boleh cerita sedikit. Secara garis besar memang background saya ini di dunia perpajakan sudah lebih 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun. Jadi 19 tahun saya berada di Direktorat Jenderal Pajak. 3 tahun setelah itu saya full di konsultan pajak. Untuk apa ke konsultan pajak? Karena kita menginginkan masyarakat ini lebih tercerahkan. Ketika saya masih di dalam, ruang gerak saya sulit untuk mengedukasi masyarakat. Begitu saya di luar, saya lebih bebas bergerak untuk memberikan
pelayanan ya kepada masyarakat bahwa seperti ini loh. Iya, iya, Ya kan? iya. Jadi sebenarnya sih tugas saya sih sama ya. Sama Sebenarnya. Cuma bedanya samanya apa? Sama-sama ingin menyadarkan masyarakat bahwa pajak ini penting loh. Iya, iya, iya. Gitu. Pajak ini penting dan Anda harus membayar pajak ya. Cuma kalau di dalam kita mungkin edukasinya kurang karena ada pembatasan peraturan kepegawaian, Juga ya. jam kerja. jam kerja gitu, dan ada apa namanya ya semacam batas-batas tertentu ya kan. Masyarakat biasanya kalau sudah diedukasi kan inginnya prakteknya. Iya. Nah, ketika masih di dalam kan kita nggak bisa. Betul. Jadi orang itu Pak begitu tahu peraturan Pak ingin didampingi Pak. Ingin didampingi sudah benar apa Sampai enggak? eksekusinya. Bahkan tahun kedua, tahun ketiga pun mereka masih butuh loh Pak. Nah itu mungkin nggak bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang masih di internal. Di internal Ditjen Pajak, betul. Tapi nggak banyak yang melakukannya juga Pak untuk berani untuk mengambil keputusan ini. Dan peran Bapak tetap seperti Bapak bilang sama, cuman sekarang bisa mendampingi mereka sampai ke eksekusinya. Betul. Jadi kalau ada dispute pun, ketidakpemahaman pun, atau sampai ke hal-hal tertentu yang tidak sesuai, masih bisa didampingi. Masih bisa didampingi. Jadi ketika menginterpretasikan suatu peraturan perpajakan, kita akan mendampingi. Kami akan dampingi sampai benar-benar memahami. Kadang-kadang praktek perpajakan di luar ya atau di sini masyarakat itu macam-macam. Bahkan di dalam internal Ditjen Pajak pun menginterpretasikan suatu peraturan pajak bisa berbeda. Iya. Ini dispute ini yang coba kita untuk menjembatani. Kepentingan negara dengan kepentingan bisnis. Iya. Gitu kan. Betul, jadi betul. ketika negara berkepentingan di sini untuk pemasukan APBN, di sisi lain bisnis juga ada kepentingan juga loh. Iya kan? Betul. Dan ketika di sini kan tidak bisa ketika negara berkepentingan tersebut mengganggu bisnis kita nggak mau. Jadi agar bisnis Anda lancar, senang sama-sama enak, pemasukan negara juga ada. Dan berbisnisnya pun jadi tenang. Sungguh tak tenang kita Pak kalau kita merasa punya profit, tapi kita belum yakin pajak kita beres. Betul. Itu tidak nyenyak tidurnya Pak. Tapi kalau kita tunaikan tugas kita, profit kita juga kita bisa nikmati, baik oleh kita sebagai pemilik maupun karyawan kita dalam bentuk bonus. Betapa nyenyaknya tidur. Berbicara mengenai kepentingan negara dan kepentingan bisnis. Tepat sekali saya masuk ke pertanyaan ini Pak. Negara kita sedang ada kepentingan untuk mengajak masyarakat menyetor pajak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memberikan program pengampunan pajak. Sebenarnya program pengampunan pajak ini sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya, tapi tahun ini kembali diulang meskipun dengan peraturan yang baru. Ya. Boleh diberikan gambaran Pak, kepentingan negara terhadap dibuatnya pengampunan pajak dan kepentingan masyarakat terhadap memanfaatkan pengampunan pajak Pak. Coba Pak, saya diberi gambaran apa kepentingan negara yang terpenuhi, apa pula kepentingan perusahaan atau perorangan yang terpenuhi. Jadi sama-sama terpenuhi. Betul. Tidak mengganggu bisnis, tapi juga pendapatan negara dapat secara wajar dan baik. Ya, jadi kan pengampunan pajak ini dari periode yang pertama dulu tahun 2016 tepatnya, itu karena suatu kepentingan negara untuk memaksimalkan pendapatan negara. Kita tahu pada saat itu bahwa penopang terbesar kan pajak, dan di sini tingkat pembayaran pajak itu dipengaruhi oleh kepatuhan. Kepatuhan dalam hal membayar pajak. Pak. Jadi pada waktu itu kepatuhan pembayaran pajak kita cukup rendah, boleh dikatakan ya sekitar 20% paling tinggi pada waktu itu 2015. Dari total yang dianggap layak bayar pajak 100%, waktu itu baru 20%. Maksimal. Yang bisa betul-betul jadi di bawah. Bisa jadi di bawah. Artinya dengan APBN yang 80% tersebut, ya misalkan APBN kita 2.000 triliun misalnya. 80% artinya kan itu 16. Berarti 1,6 T itu ya, 1.600 T itu kan ditanggung hanya maksimal 20% warga kita. Nah, di sini pemerintah
meluncurkan lagi nih di awal tahun 2022 ini untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat lagi. Iya kan? Jadi bagi masyarakat di sini masih ada yang belum patuh kan. Walaupun sudah ada kesempatan pertama. Iya, ternyata masih kurang. Dan masih banyak yang belum melakukan. Masih banyak yang belum melakukan untuk masyarakat perorangan ini. Atau mungkin sudah melakukan tapi belum menguak semua. Iya, belum mengungkapkan semuanya. Iya, pendapatan dia belum dia ungkapkan semua. Dan di sini pemerintah ke depan ini kan ada penyatuan NIK kan ya. Nah, artinya setiap transaksi bisnis kita, transaksi keuangan kita, ini kan terpantau CCTV negara nih. Nah, negara bikin kebijakan. Anda silakan ikut tax amnesty, gitu kan? Kalau tidak, nanti kami akan memantau pergerakan keuangan Anda, bisnis Anda lewat CCTV kita yang kita sebar di semua lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, gitu kan ya. Jadi daripada Anda nanti kenapa-napa, kena denda, atau bahkan bisa sampai pidana, lebih baik Anda ikut tes amnesti sekarang aja deh. Gitu. Mendingan patuh sekarang deh, jangan tunda nanti-nanti. Gitu. Jadi ini kesempatan yang baik buat kita semua, jangan ditunda lagi. Pak, supaya lebih gampang, lebih mudah kadang-kadang kalau kasih contoh. Nih, contoh nih Pak ya, kan banyak orang yang sebenarnya beli aset. Iya. Dan dia bilang waktu dia beli aset itu dia sudah bayar pajak. Jadi dia merasa untuk apa lagi saya laporin. Nah, contoh lah dia beli rumah. Kan beli rumah ini bisa dua Pak. Ada mungkin cash, ada juga KPR. Mungkin yang cash harus tidak ada lagi keraguan untuk mengajukan sih. Karena harusnya kan dia mampu beli cash. Harusnya terdeteksi dong dalam laporan pengeluaran. Orang mampu beli cash. Nah mungkin ini kita kasih sedikit edukasi Pak bagi mereka yang ambil dengan KPR. Kalau KPR kan bisa 80% dari nilai rumah Pak. Berarti kalau seseorang membeli rumah 1 miliar, ada kemungkinan dia boleh mengambil KPR 800 juta. Tentu dengan analisa perbankan. Dan perbankan menyetujui, singkat cerita, dia memilikilah rumah 1 miliar, tapi senyata-nyatanya itu belum milik dia. Karena itu difasilitasi oleh bank, Pak. Nah, dia beli rumah ini katakanlah 2 atau 3 tahun yang lalu. Dia ingin melaporkan di SPT tahunannya sekarang sekaligus ikut pengampunan pajak. Jadi dia bisa beres semuanya. Beres pelaporannya, beres juga masuk ke pelaporan pengampunan pajak atas aset yang belum dilaporkan di SPT tahun lalu. Nah, untuk yang KPR ini sebenarnya gimana, Pak? Setahu saya lebih mudah kan, Pak, karena dia bisa mengkalkulasi hutangnya. Boleh dikasih gambaran, Pak? Jadi untuk KPR ini seharusnya ikut PPS atau pengungkapan sukarela, program pengungkapan sukarela sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah? Lebih mudah. Kan? Yang penting kan kita tahu berapa harga rumah itu per 31 Desember 2020. Kenapa 2020? Karena peraturannya dibuat 2021. Jadi dasarnya adalah NJOP 2020. Jadi tolong teman-teman ya, cari NJOP Anda 2020. Berapa? Kalau Anda mau ikut program pengampunan pajak. Kenapa 2020? Karena memang peraturannya dibuat 2021. Betul. Pelaksanaannya aja 2022. Lalu Pak, misalnya rumah 1 miliar nilainya diambil KPR 800 juta. NJOP-nya dia waktu itu katakanlah Pak supaya gampang 900 juta. 900 juta. Jadi KPR-nya 800, NJOP-nya 900, nilai rumahnya waktu dia beli nilai pasar 1 miliar. Bagaimana Pak melaporkannya Pak? Maka cara melaporkannya kan NJOP-nya berapa dulu? 900 juta. Ya. Sisa KPR yang belum dibayar 800. Iya, misalnya begitu ya, Pak. Berarti ini net asset ya namanya. Net asetnya 100 juta. Nah, 100 juta ini tinggal kita kalikan 14%. Pajak final. Pajak final atas pengungkapan sukarela. 14% ya. 14%. Asetnya sebesar apapun Pak, selisihnya sebesar apapun, rumusnya tetap 14%. Tetap 14% untuk aset yang diperoleh 2016 sampai tahun 2020.
2016 sampai 2020 rumusnya adalah pajak Kalikan finalnya pajak final atas pengungkapan sukarela sebesar 14%. itu untuk aset sampai dengan tahun 2016 sampai tahun 2020. Oke. Masih banyak orang Pak yang membeli KPR-nya di bawah 2016. Nah, Berapa persen Pak dari hitungan yang sama tadi itu? itu sama, cuma tarifnya menjadi 8%, lebih murah. Oh, lebih murah. Lebih murah. Lebih didorong. Lebih didorong. Jadi memang angkanya akan lebih murah jika yang ikut kebijakan satu namanya. Jadi bagi Anda yang beli KPR-nya di bawah 2016 malah lebih kecil kemungkinan kecil. Anda membayar. Iya. Tapi lihat tetap rumusnya adalah NJOP di tahun 2020 akhir bandingkan dengan sisa pinjaman Anda. Sisa pinjamannya. Ayo teman-teman, KPR lancar, kewajiban ke bank lancar, tapi kewajiban pajak juga lancar. Jadi aset Anda bertumbuh tanpa keraguan. Bayangkan Anda mengharapkan kenaikan nilai rumah Anda, tapi di satu titik nanti Anda dinyatakan belum melakukan penyetoran atau pelaporan. Hati-hati. Lebih baik sekarang. Pak Yuki, sebelum kita berpisah, apa pesan Pak Yuki bagi kita warga negara ini? Ini bisa sebagai warga negara pemilik usaha, tetapi juga mereka yang belum punya usaha tapi punya pendapatan pribadi dalam kaitan dengan pajak. Apa pesan moral terutama supaya kita bukan hanya rela tapi senang membayar pajak? Silakan Pak Yuki. Ya, nah ini bagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang di sini menjadi wajib pajak, yang menjadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan berlebih terutama dan sudah dalam ukuran pajak, dan ukuran batasan kena pajak, kami sarankan segera penuhi kewajiban Anda dalam pelaporan dan pembayaran pajak, karena pajak ini adalah bentuk patriotisme. Patriotisme kita sebagai rakyat Indonesia. Ya, jadi kita sudah nggak perlu lagi berperang. Iya kan? Untuk membangun negara ini cukup dengan Anda membayar pajak. Ya kan? Nah, ini yang perlu saya tekankan ya. Pajak itu adalah dari kita dan untuk kita. Dan di dalam pajak itu ada jiwa patriotisme. Nah, jiwa patriotisme, jiwa kita ini memiliki negara kita. Ya, sama-sama kita bekerja bersama membangun negara ini agar menjadi yang semakin tahun, semakin lama itu semakin lebih baik. Dan sejahtera. Dan sejahtera rakyatnya. Seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak Yuki ya. Ternyata di balik pajak bukan hanya ada pembangunan, tapi ada jiwa. Ada jiwa. Yang berkontribusi untuk membangun negerinya. Terutama bagi orang yang memang secara pendapatannya sudah dalam ukuran wajib pajak yang diatur oleh negara kita. Terima kasih banyak Pak Yuki. Dan kami juga terima kasih selama ini sudah didampingi dalam proses pelaporan pajak kami. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih banyak telah mengikuti podcast ini. Dan kami juga akan muncul kembali di hadapan Anda dengan cerita-cerita yang lain dan titik-titik balik yang lain. Remaja Tampu Bolon, sampai jumpa.